Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, oke. Waalaikumsalam. Boleh tim untuk dibantu. Nah, aduh jangan saya sendirian. Oke. Mana nih? Masa saya sendirian aja? Tim boleh tolong dibantu, jangan saya sendirian. Untuk ditampilkan dosennya dulu ini wajahnya nih. Mana nih dosen malam hari ini yang sudah siap? Boleh. Nah, akhirnya sudah ada. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Bu Siti Rusyanti. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, alhamdulillah kabar baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Saya doakan keluarga Bu Siti dan bunda-bunda semua sekeluarga dalam keadaan sehat selalu. Yang lagi praktik tetap semangat, yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi santai, mari kita menyaksikan. Oke, Bu Siti, kalau seperti itu mungkin kita perkenalan dulu di awal untuk teman-teman peserta bunda-bunda ini bisa mengenali Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Adi. Mas Adi juga sehat ya, teman-teman di MCU semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Baik, semangat pagi bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Selamat Pagi. pagi. Luar biasa. Tetap luar biasa ya, walaupun malam-malam semangat kita harus tetap semangat pagi supaya belajarnya tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah ya, tadi saya pas masuk, padahal masih sebelumnya gitu ya, menit-menit sebelumnya itu udah banyak ya, 200 lebih, Mas Adi luar biasa. Tak kenal maka ta'aruf. Mas Adi nih ya. Baik, Bunda-bunda dan teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya dengan Siti Rusyanti. Sehari-hari bertugas di Poltekkes Kemenkes Banten, tepatnya di jurusan Kebidanan Rangkas Bitung. Mungkin ada yang tahu, ada yang di mana itu Rangkas Bitung gitu ya, yaitu di Provinsi Banten, agak ke pinggir, ada suku Baduy di sana. Mungkin ada bunda-bunda teman-teman yang mau penelitian ke suku Baduy, siap mengantar ke sana. Iya. Siap. Dan alhamdulillah MCU selama ini masih mempercayakan untuk saya sharing gitu ya, berbagi ilmu pengalaman terkait dengan bagaimana kita berlatih soal uji kompetensi supaya full stacker 100% harapannya kan selalu begitu ya. Amin, amin, amin. Kita doakan bersama, kita berharap bersama semoga bunda-bunda yang malam hari ini hadir, saya doakan 100% kompeten pada Amin. percobaan di tahun Amin. depan ini. Ya. Oke, kalau begitu salam kenal Bu Siti Rusyanti. Ada yang dari tadi nih di kolom chat, ada dari tetangga kampung sebelah, Iya, sepertinya luar betul. biasa. Oke, kalau Alhamdulillah. seperti itu mungkin tim boleh kita bantu mulai share screen karena rasanya bunda-bunda udah mulai nggak sabar. Oke, jadi izin menjelaskan dulu, nanti mungkin di awal akan ada penyampaian kiat-kiat nih dari Bu Siti Rusyanti pada bunda-bunda. Mohon jangan ditinggalkan karena ini di awal sangat penting sekali. Kemudian baru kita akan membahas soal 1 menit seperti biasanya. Kalau seperti itu, bisa kita langsung mulai ya Bu Siti ya? Ya, silakan Mas Adi. Oke, kita akan mulai. Boleh di next? Iya, silahkan next. Iya, Silakan Bu Siti. oke. Seperti yang tadi disampaikan Mas Adi bahwa ini adalah kiat-kiat yang tak boleh dilewatkan gitu ya. Mungkin nih bunda-bunda sudah tahu ya, teman-teman semuanya udah tahu bagaimana kiatnya, tapi kembali saya refresh lagi gitu ya. Next, next slide Mas. Oke, nah ini di persiapan, tentu kalau untuk kita bicara persiapan ini jauh-jauh hari ya. Hal-hal ini sepertinya sudah biasa kita persiapkan pada saat kita menjelang ujian. Poin pentingnya adalah tetap jaga kesehatan jasmani, rohani lah ya, intinya bagaimana kita sebagai orang kesehatan menjaga tubuh kita, menjaga fokus kita untuk nanti siap ujian, mulai dari istirahat, ya makan minum segala macam itu udah biasa, olahraga. Kemudian yang terpenting juga adalah spesifiknya kita harus sering berlatih soal, ya. Karena kalau udah mau ujian UKOM itu rasa-rasanya menurut saya bukan saatnya lagi kita membaca-baca textbook yang mungkin tebal-tebal gitu ya, e-book yang mungkin tebal-tebal, tapi lebih kepada bagaimana kita
simulasi-simulasi, berlatih soal-soal, karena semakin sering itu akan semakin terbiasa. Mungkin dari keterampilan membaca seseorang itu kan juga variasi gitu ya. Ada yang bisa cepat menangkap kata kunci, ada yang mungkin ya sedikit santai begitu ya respon-responnya, mungkin yang sedang-sedang. Nah, itu kan bervariasi. Tetapi harapan kita kan semua full stacker 100% gitu ya outputnya. Dari variasi kita semua, dari bagaimana skill membaca, nah itu dengan berlatih soal, insya Allah akan terus terasah gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian tryout termasuk di dalamnya juga. Tryout ini sangat penting karena itu akan membantu kita mengukur bagaimana kita sudah siap berapa persen begitu ya untuk mengikuti uji kompetensi. Karena rasa-rasanya ya teman-teman semuanya terkait dengan soal-soal hukum itu dibolak-balik ya memang materi kita semua gitu ya. Cuman beda di kasusnya saja. Begitu kita sudah menguasai kunci-kuncinya, insya Allah itu di sana akan terbiasa. Tadi salah satunya dengan mengikuti TO atau berlatih soal dimanapun ya. Baik itu secara mandiri atau mungkin dengan teman sekamar atau dengan teman sepekerjaan ya, mungkin ada kelompok-kelompok tersendiri, termasuk mungkin seperti di MCU ini saya apresiasi ya karena alhamdulillah terus terang saja dari alumni kami juga ya Poltekkes Banten itu banyak yang mengikuti kegiatan di sini, dan alhamdulillah untuk tingkat kelulusan saat ini semuanya sudah lulus kemarin ya. Terima kasih, salah satunya MCU juga sudah banyak membantu. Dan tentu dalam keseharian kita kalau menuntut ilmu itu kan guru kita bilang ya, kalau kamu lagi menuntut ilmu tuh jangan berbuat tanda petik maksiat katanya gitu ya. Jadi kalau sedang menuntut ilmu tuh harus banyak berbuat baik karena insya Allah di sana ada keberkahan, ilmunya bermanfaat, dan tentu selain kita berusaha kita juga banyak berdoa. Itu sih ya yang ingin saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri dengan harapan first taker. Karena pada saat harus retaker itu dampaknya banyak gitu ya. Termasuk salah satunya pernah ada juga di lingkungan kami yang tidak lulus, kemudian orang tuanya itu telepon gitu ya. Ibu, saya minta tolong dong wisudanya ikutin bareng aja ya dengan teman-teman lain. Nah, kan sedih ya. Ya kita maklumi lah, beliau itu orang tua awam gitu kan. Dikiranya mungkin Ukom itu ya wewenang kita di kampus, kan ini tidak nasional. Ikutin bareng aja ya Bu wisudanya dengan teman-teman yang udah lulus Ukom, anak saya nih, karena dia di kamar terus, nangis terus. Nah gitu ya, kita dengarnya sedih juga, tetapi ya itulah orang awam, kita kasih pengertian. Saat itu alhamdulillah berikutnya lulus ya di Retaker gitu, pernah juga ada kejadian begitu. Artinya yuk kita sama-sama gitu ya, bagaimana kita berupaya untuk menjadikan kita semua ini adalah full stacker ya, sekali ujian langsung lulus. Oke, next slide Mas. Nah, ini juga ada beberapa tips ya, kalau tadi mungkin dari jauh-jauh hari, berikutnya nah ini di hari H yang harus kita persiapkan. Jadi saya pernah menemukan ya, karena kebetulan saya juga sering ditugaskan gitu ya untuk menjadi pengawas pusat. Saya pernah menemukan peserta itu lupa bawa kacamata. Ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena dia sudah di dalam, tidak bisa keluar lagi, tidak bisa ambil kacamata, rumahnya jauh, nggak mungkin diantar juga. Akhirnya ya udah dia sedapatnya apa yang dia tangkap gitu ya. Mungkin bacanya juga ya nggak jelas gitu. Nah itu kan kasihan ya. Ini pengalaman yang sangat berharga. Kemudian tentu saat ujian kita harus fokus, serius ya, harus relaksasi. Banyak-banyak rileks karena berjam-jam duduk di bawah. Ya mungkin ada juga orang yang tidak terbiasa dengan AC ya. Sementara CBT Center itu standarnya adalah suhunya itu harus dingin gitu ya, adem gitu ya. Tidak semua orang terbiasa mungkin. Nah, kemudian yang terpenting adalah teman-teman semuanya pada saat kita disodorkan satu nomor soal, yang pertama kita baca itu adalah apa? Pertanyaannya dulu ya. Jadi bukan soalnya dulu. Kalau kita selama ini mengisi soal-soal UAS, mungkin kita seringnya membaca soal dulu. Nah, di sini dihimbau untuk membaca pertanyaannya dulu. Karena dengan membaca pertanyaan berikutnya kita akan membaca soalnya, kasusnya atau vignetnya. Di sana tugas kita menangkap kata kuncinya, gitu ya. Baru nanti kita lihat opsinya. Kemudian kalau ada soal-soal yang sulit begitu ya, itu lewati aja dulu. Karena dari 100, misalnya dari 180 soal yang diberikan kepada kita, itu pasti di dalamnya ada banyak soal yang mudah, ada banyak soal yang susah, yang sedang. Kan ada 3 ya kelompoknya.
mudah, sedang, kemudian sulit. Si pembuat soal juga memang ditugaskan untuk membuat soal itu 3 jenis itu gitu. Jadi begitu ketemu soal yang sulit, menurut kita lewat aja dulu. Masih banyak soal-soal yang mudah, soal-soal yang sedang, yang itu bisa membantu kita untuk manajemen waktu sehingga kita bisa mengisi soal-soal yang mudah atau yang sedang dulu gitu ya tingkat kesulitannya. Nanti belakangan baru soal-soal yang sulit. Jadi jangan sampai kita diam lama di soal yang sulit, waktu terus berjalan gitu ya. Dan di dalam ujian UKOM ini tentu kita tidak ada sistem minus sehingga 100% diisi. Harus gitu ya. Makanya tadi kembali kalau memang ada soal yang sulit jangan diam di situ. Karena target kita adalah menyelesaikan 100% soal yang ada ya, tidak ada sistem minus. Tentu kita harus mematuhi semua tata tertib UKOM karena kalau ada kecurangan di sana maka pengawas itu tugasnya bukan menegur, tetapi mencatat kemudian ditulis di berita acara. Ya, jadi di Fakta Integritas Pengawas Pusat maupun pengawas lokal itu kalau ada kecurangan hanya menulis nomor dan nama, dicatat di berita acara, nanti panitia pusat yang memutuskan apakah dia diluluskan atau tidak. Saya cerita juga pernah saya mengawas di suatu tempat, ada yang nyontek, nggak tanggung-tanggung itu, nyontek bawa kertas. Ya, sehingga ketahuan oleh pengawas, kita catat namanya, ya sudah tugas kami kan seperti itu gitu ya. Akhirnya tidak lulus kan kasihan. Ya udah jauh-jauh dia saya ingat itu datangnya pun mepet ya 2 menit lagi mau masuk ruangan lari-lari gitu. Pas nyampe di dalam malah buka contekan. Ya, nah itu jangan sampai terjadi karena yang rugi adalah diri sendiri. Ya, kemudian saat ini kita masih menggunakan computer based test sehingga ya namanya juga digitalisasi ya buatan manusia terkadang ada saja trouble-nya. Nah, pada saat terjadi trouble jangan khawatir. Jadi kami panitia gitu ya atau pengawas itu berpihak kepada peserta. Tidak akan ada yang dirugikan insya Allah gitu ya. Seandainya ada yang trouble komputer, kita hitung berapa detik, berapa menit trouble-nya, nanti kita akan tambahkan waktu. Jadi kalau misalnya ada apapun kejadian di luar kendali kita, tetap tenang, gitu ya. Kami siap membantu. Mungkin itu sih yang penting kita fokus dan persiapan matang, ya. Mudah-mudahan dengan refresh ini teman-teman makin siap ya untuk ikut UKOM dengan targetnya full stacker. Oke. Sudah cukup mungkin untuk tips dan triknya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Mas Adi, lanjut. Ya, baik. Kalau seperti itu mungkin kita jeda dulu biar teman-teman fokus nih. Biasanya tadi ada yang hanya mendengarkan karena sesaat lagi kita akan lihat layarnya. 1 soal 1 menit, saya akan bantu hitung mundur, jawabnya secara serentak, kemudian cukup optionnya saja. Nah, kita mulai aja langsung nggak apa-apa? Oke. Dan ini dia untuk soal yang pertama. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan Bunda-Bunda. Oke, nanti akan dibantu mengingatkan, tapi kita sambil mendengarkan. Menurut teman-teman jangan dicoret-coret ya Bunda-Bunda ya, mohon izin. Saking semangatnya, kelamaan kayaknya 1 menit ya Bun ya. Oke, Bu Siti, menurut Ibu, mudah, sedang, atau sulit untuk soal pertama? Ini menurut saya sedang ya. Sedang. Iya. Oke, 40 detik sudah berlalu. Bunda-bunda siapkan option terbaiknya. Jadi nanti tanya jawabnya juga akan ada di akhir. Simpan semua diskusinya. Eits, tolong jangan dicoret-coret. Oke, karena udah nggak sabar. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh. Bunda-bunda sekarang kita jawabnya di kolom chat. Oke. Sudah terlihat ada 2 variasi jawaban. Ada 3. A, C, D. Alpha, Charlie, Delta. Ada lagi pilihan option lainnya? Ada B dan E. Ini antara, oke, E juga terpilih. Tinggal B nih. Ada yang mau berbaik hati? Biar Bu Siti sudah menyediakan terpilih semuanya. Enggak gitu ya. Oke. A,
C, D, E. Di awal A dan C, di akhir muncul option E. Oke, mungkin karena awal saja, untuk nanti kita mempersingkat, boleh di awal ada yang mau berpendapat, Bunda-Bunda. Cukup menggunakan fitur raise hand. Kita akan ambil untuk awalan saja, nanti selanjutnya seperti keinginan Bunda-Bunda, langsung jawab. Ada yang mau di awal? Gunakan fitur raise hand. Suaranya saja kita ingin mendengarkan. Belum ada? Masih malu-malu? Oke, saya tahu Bunda-Bunda mau langsung to the point jawabannya ya. Kalau seperti itu, Bu Siti, ini ada 4 option jawaban. A dan C terus bergantian. Saya kembalikan ke Bu Siti. Silakan, Bu. Baik, Mas Adi, luar biasa ya. Izin saya menyapanya mungkin teman-teman semua ya. Siap. Ya, luar biasa teman-teman ini. Seret, banyak cepat gitu ya yang jawabnya. Mudah-mudahan walaupun tidak semua menjawab, pastinya semua menyimak dengan seksama sesuai dengan niat kita di malam ini sama-sama belajar dan pastinya semua punya kunci jawaban ya, walaupun mungkin ada yang belum sempat mengetik, mungkin ada yang sedang di jalan dan lain sebagainya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah ingat pada saat diberikan soal kita bacanya pertanyaan terlebih dahulu. Apakah posisi yang paling tepat pada kasus tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita baca soal pinggirnya dan langsung tangkap kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah dia nifas, bayinya gemeli gitu ya. Asinya oke, nggak ada masalah, positif-positif begitu ya. Kemudian ingin memberikan ASI pada bayinya bersamaan. Nah, tentu di sini kita harus tadi ya begitu menangkap kata kunci, nggak usah cepet-cepet juga jawab, tapi diingat oh iya bayinya gemeli ya gitu ya dan ingin bersamaan. Oke, sekarang kita lihat opsinya itu ada A duduk, B berdiri, football, terlentang atau berbaring miring. Oke, baik kita lihat kunci jawabannya secara bersama-sama. Nah, ya. Jadi di sini ada gambar karena ibunya kan ingin bersama-sama. Ya dua-duanya kan gemeli ya, ada dua seperti ini. Maka posisinya adalah football. Gitu ya. Ini mudah lah mengingatnya, ini mudah kalau begini football, makanya saya nggak banyak-banyak bikin tulisan dalam hal ini ya supaya mudah juga diingatnya. Kan kayak kita pegang bola kan Mas Adi mungkin bingung juga apa gitu football ya. Kalau orang mau main bola kan pegangnya gitu ya, atlet itu ya. Baik, jadi ini apa namanya mungkin termasuk soal sedang karena apa ya eh, pasien seperti misalnya kita di klinik kita jarang menemukan pasien gemeli ya pastinya. Oh, kalau kalau 10 jam itu kan di rumah sakit gitu ya. Kalau di klinik mungkin dia datang ke klinik bawa pasien anak-anak bayi kembar itu bisa jadi pada saat misalnya kunjungan neonatus saja gitu ya. Nah, tapi tentu kita sebagai bidan harus sudah apa namanya internalisasi bahwa oh ya kalau ternyata ibu ini punya bayi kembar dan ingin menyusui bayinya secara bersamaan ya, maka kita ajarkan untuk posisi football ini. Dan ini penting. Jangan sampai ibu nifas itu taunya kalau menyusui bayi harus satu-satu gitu. Padahal kan boleh ya langsung disusui secara bersamaan seperti ini dengan catatan tentu kalau hal-hal lainnya persiapan menyusui kan pasti sudah ada pembahasan lain ya artinya puting susunya sudah oke gitu ya ASI-nya juga sudah oke sehingga bayi dua-duanya akan merasa nyaman pada saat diberikan ASI secara bersamaan dengan posisi football ini. Oke, ya. Tadi sudah banyak Oke, ya yang menjawab C ya, tapi juga ada yang betul. menjawab jawaban yang lain, opsi yang lain. Sekarang kita lihat yang salah ya, kenapa gitu. Tadi ada yang menjawab A ya, banyak juga yang A. menjawab A. Nah, Hmm. betul dengan football itu kan duduk ya, tetapi yang ditanya itu spesifik, sehingga jawaban kita harus spesifik. Jadi kalau misalnya jawabannya cuma duduk aja, yang bayi tunggal juga duduk gitu kan. Jadi di sini tidak ada spesifik untuk menyusui bayi gemeli secara bersama. Nah, di situ pentingnya tadi yang seperti kita spill di awal itu bahwa menangkap kata kuncinya itu ya. Gemeli bersamaan itu aja sih sebenarnya kata kunci yang paling utama gitu ya. Duduk. Kemudian kalau berdiri nggak ada ya kayaknya ya Mas Adiah yang jawab B nggak ada ya.
adanya DE ya kalau nggak salah ya, atau ada. Nah, berdiri ini lebih tepatnya untuk menyusui bayi tunggal ya, boleh kan bayi disusui secara posisi berdiri gitu ya. Mungkin saking sibuknya ibunya sambil berdiri gitu ya. Tapi di sini harus pakai kain penggendong ya atau kain gendongan seperti itu. Tapi kalau pada posisi gemeli ini tidak memungkinkan tentunya. Nah, kemudian ada juga yang menjawab terlentang ya. Kalau terlentang ini kurang pas juga untuk bayi gemeli karena memang posisinya harus pas gitu ya, nyaman untuk ibu dan juga untuk bayinya. Nah, kalau posisi terlentang ini siapa tahu nanti keluar juga soal ya untuk posisi terlentang. Jadi kalau posisi terlentang ini lebih tepatnya adalah kalau bayi itu tunggal kemudian ASINY-nya sangat berlimpah. Kan mungkin bunda-bunda atau teman-teman pernah menemukan juga ya, ada yang ASINY-nya tuh banyak sekali sih sampai banjir gitu ya, ada itu. Nah, kalau posisinya terlentang, ini akan membantu bayi tidak mudah tersedak dengan adanya kondisi ASI yang sangat berlimpah itu, gitu ya. Jadi posisi ibunya terlentang, kemudian bayinya ditengkurapkan di dada ibu. Jadi aliran ASI-nya tidak terlalu deras, gitu ya, karena bayi yang tengkurap ke payudara ibu untuk menyusuinya. Jadi tadi untuk menghindari bayi tidak mudah tersedak pada saat ASI berlimpah. Nah, kemudian ada yang menjawab berbaring miring. Nah, berbaring miring ini juga tentu tidak spesifik ya, tidak pas lah, intinya tidak pas kalau kita posisikan pada ibu yang akan menyusui bayi kembar ini secara bersamaan. Sulit ya, kebayangkan kalau miring bayinya dua gimana ya? Yang siap disusui kan berarti cuma satu payudaranya gitu. Dan posisi berbaring miring ini kalau kita menyusuinya tidak secara bersamaan, tetapi satu-satu bayinya dengan diganjal pakai bantal di kepala, di bahu, dan juga di bawah lutut ibu. Tidak apa-apa, ini kita spill-spill juga gitu ya, clue-cluenya dari setiap posisi ini supaya siapa tahu nanti ada lagi soal. Ya, mungkin ada lagi soal kalau ternyata pasiennya seksio gitu ya, berarti misalnya lebih tepatnya berbaring miring misalnya ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu Mas Adi untuk soal nomor 1. Oh, Mudah-mudahan dapat diterima pembahasannya. oke, siap. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Betul, jangan mengingat tetapi memahami. Makanya Bu Siti bantu merefresh kembali penjelasannya. Kalau seperti itu jangan lupa dicatat benar salahnya. Kita akan masuk soal kedua. Nah, ini dia soal nomor 2. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Kalau ini mudah, sedang, atau sulit, Bu? Ini kategorinya sedang. Sedang lagi. Oke, Iya. silakan teman-teman. Sudah 40 detik. Oke, siap-siap masuk di kolom chat, Bunda-Bunda. Sabar, tenang. Kita tunggu 1 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung di kolom chat. Oke, ada 3 variasi jawaban. Ada 4 variasi jawaban, hanya Charlie yang belum ada. Masih mencoba menganalisis, ada 2 kekuatan antar option A dan juga E. Tetapi 4 option terpilih kecuali yang C. Oke, ada yang mau berpendapat? Mungkin kita salah satu nomor sambil menunggu yang raise hand, menunggu teman-teman yang belum menjawab. Mungkin ada yang mau menyuarakan suara emasnya nih. Karena banyak yang off cam mau mendengar suaranya. Ayo bunda-bunda, teman-teman, dari manapun kampusnya. Sambil kita menunggu, apakah ada yang berkenan? Oke, mulai penekanan pada A, tetapi E juga masih terus bergantian. Ada 2 option kuat, A, E, dan 4 option terpilih.
yang C tidak ada yang memilih. Kalau seperti itu kita langsung luruskan biar berdiskusinya lebih panjang. Bu Siti Rusyanti, lagi-lagi 4 option terpilih, Bu. A dan E menjadi yang terkuat. Silakan Ibu. Oke, yang tidak dipilih C ya. Ya. Baik, Mas Adi. Wah, luar biasa nih. Makin malam makin ramai, Mas Adi. Hampir 500 dan makin ramai juga yang jawab ya. Cuma belum ada yang open mic, gak apa-apa. Belum hangat. Ya, baik. Jadi yang ditanya adalah apakah pemeriksaan yang paling tepat pada kasus tersebut. Di sini kan usia produktif ya, bidannya itu di kelurahan, usia produktifnya banyak. Kemudian di sini clue-nya sebenarnya adalah tadi ya, selain yang tadi disampaikan, deteksi kanker serviks gitu ya. Kemudian ini penting juga nih, clue yang terakhir nih teman-teman, bunda-bunda semuanya. Bidan melakukan asuhan mandiri. Nah, ya itu. Jadi kalau tadi Mas Adi bilang, ini kuat nih A dan E. Gitu kan, A dan E kuat. Memang pengecoh yang paling kuat itu, Mas, gitu ya. Tapi di situ hati-hati, ada asuhan mandiri. Bidan melakukan asuhan mandiri dengan screening, gitu kan. Apakah A, IVA tes, inspeksi, inspekulo, bimanual, ataukah pap smear. Kita lihat ya. Oke, silahkan next slide, Mas. Ya, masih ada yang jawab E. Aduh, ada yang nyoret-nyoret, Bunda sayang, jangan dicoret. Jawabannya adalah A, IVA tes. Ya, tadi kalau teman-teman yang sudah menjawab, bunda-bunda yang sudah menjawab IVA tes, saya yakin karena memang sudah menginternalisasi di sana bahwa oh ya ini di kelurahan, kemudian ya kan bidan kelurahan di komunitas, kemudian dia harus melakukan mandiri. Gitu kan, nanti kita lihat. Nah ini sebelum kita mungkin kenapa nggak pap smear gitu ya, nanti sabar. Jadi IVA tes tadi juga udah ada yang spill tuh, nulis ya di chat, terima kasih ya. IVA tes ini tentu kita tahu semua ya, merupakan salah satu metode untuk screening kanker serviks yang paling bisa dilakukan pada komunitas dimanapun gitu ya. Dan tentu dilakukan oleh bidan secara mandiri sampai dengan membaca hasil. Nah gitu kan, kalau kita mandiri artinya kita sampai dengan membaca hasil gitu. Mulai dari persiapan alatnya, pemeriksaan, sampai dengan membaca hasil. Ya, kemudian tentu ini juga kita sekarang berada di era JKN ya, termasuk JKN juga kan memberikan fasilitas gratis ya untuk IVA tes ini sampai ke masyarakat tingkat komunitas gitu ya, biayanya rendah. Dan tentu ini tidak mudah sih ya. Saya juga pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa itu. Kita udah datang, kita mau periksa, belum tentu mau pasiennya. Ya, karena merasa, dibuka-buka, nggak perlu gitu. Saya nggak ada tanda gejala kanker kok gitu ya. Nah, tentu hal penting yang ingin saya ingatkan dalam hal ini gitu ya, izin bahwa di sana adalah faktor dari dukungan suami sangat penting. Ternyata juga memang beberapa penelitian mengatakan seperti itu. Jadi kalau dari segi ibunya dia merasa kurang perlu, tidak perlu, ternyata kalau support dari suaminya udah oke itu biasanya bisa dilakukan gitu ya. Dan jangan salah, ternyata dari sekian ibu-ibu yang ada di kelurahan, di desa, ternyata ada situ yang positif gitu ya. Padahal tadi dia merasa nggak ada keluhan apa-apa tuh gitu ya. Oke, kembali bahwa IVA tes ini kenapa kita pilih karena kita adanya di kelurahan dan kita harus secara mandiri tadi di kasusnya gitu ya untuk melakukan pemeriksaan sampai dengan membaca hasil. Oke, next slide Mas. Kenapa kita ya next slide. Nah, ini tadi ya, kenapa sih tidak pap smear gitu ya, atau tidak yang lainnya? Kita lihat satu-satu mulai dari yang inspeksi. Kalau inspeksi ini kan pemeriksaannya umum ya, tidak spesifik untuk screening pada deteksi kanker serviks saja. Kalaupun kita melakukan pemeriksaan misalnya ANC atau reproduksi lainnya, inspeksi ini kan bagian dari pemeriksaan umum ya, ataupun rangkaian dari pemeriksaan IVA tes itu sendiri. Kan sebelum kita IVA tes kan kita lihat dulu ya, sekilas kita inspeksi dulu, baru kita pasang alat dan seterusnya. Nah, kemudian inspekulo juga ini tadi kalau nggak salah nggak ada yang jawab juga ya, tapi ya pastinya memang ini tidak spesifik untuk pemeriksaan kanker serviks ya.
dengan ISPEK ini biasanya kan ada indikasi baru kita lakukan pemeriksaan ya, tidak termasuk juga bagian dari pemeriksaan fisik secara umum. Kemudian untuk bimanual ya, bimanual periksa dalam pastinya juga pemeriksaan ini adalah jika atas indikasi dan tentu juga bukan rangkaian dari pemeriksaan rutin, tidak juga bagian dari pemeriksaan IVA test tadi ya. Nah, tadi mungkin kenapa enggak pap smear aja? Nah, Bunda-bunda dan teman-teman sayangku sekalian, jadi pap smear ini kalau kita melihat gold standarnya itu betul. Bahwa untuk deteksi kanker serviks saat ini yang menjadi gold standar, artinya gold standar itu adalah pemeriksaan yang paling akurat gitu ya. Gold standarnya memang adalah pap smear gitu kan. Tetapi dalam kasus ini tadi yang diminta adalah bidan melakukan secara mandiri gitu kan. Kalau pap smear, bidan melakukan mandiri itu hanya dalam pengambilan sampel saja. Adapun untuk membaca hasilnya kan kita tidak langsung ya. Kita kirim tuh sampelnya ya, cairan serviks yang sudah difiksasi di objek glass, kita kirim ke laboratorium. Nanti kita baru dapatkan hasilnya setelah ada informasi dari laboratorium, apakah ada yang misalnya terlihat kelainan atau tidak. Ya, tapi kalau IVA test tadi kita kan langsung periksa, kita bisa langsung baca. Oh iya terdapat hasilnya negatif atau positif. Kalau negatif berarti seperti mulut rahim pada umumnya ya normal, dia berwarna merah homogen. Tapi kalau ternyata ada kelainan di sana ada leukoplakia. Jadi ada plak-plak berwarna putih itu yang mengarah kepada adanya kelainan mengarah kepada kanker serviks. Tetapi kan seperti kita ketahui tidak berhenti di sana. Kalau ternyata IVA tesnya positif, baru kita rangkaikan dengan salah satunya bisa ke gold standard ini, pap smear. Ya, karena tadi kembali IVA test itu menjaring masyarakat sampai dengan di lapisan yang paling luas gitu ya, di area komunitas yang paling luas. Namanya menjaring screening dulu semua. Oh, ternyata dari tadi misalnya 48% masyarakat di sana ada yang terjaring berapa orang, berarti nanti kita tindak lanjuti dengan pap smear. Gitu ya. Jadi kembali gold standard memang pap smear, tapi hati-hati pada saat diberikan soal kasus nanti di UKOM. Kita lihat apakah yang diminta misalnya gold standard ataukah tadi secara mandiri dia bisa lakukan di komunitas. Begitu ya Bunda-bunda dan teman-teman sekalian. Mas Adi demikian. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, teman-teman teliti kembali. Karena tadi sudah banyak A dan E, semoga sudah dapat dipahami atas penjelasannya. Kita akan masuk ke soal ketiga. Jangan lupa dicatat benar salahnya. Oke, ini soal ketiga, 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan, Bunda-bunda. Tiga 30 detik untuk soal yang ketiga. Kalau ini mudah, sedang, atau sulit, Bu? Ini rupanya agak sulit. Agak sulit. Wow. Ya sulit lah boleh ya. Semakin hangat malam ini. Oke, 10 detik. Siap-siap Bunda-bunda, kita akan ke kolom chat. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bunda-bunda. Kita akan analisis dari kolom chat. Iya. Tidak langsung ramai sepertinya menunggu pasukannya. Oke, ada A, C, E, B, Delta saya belum lihat. Terus bergantian. Sepertinya memang sedikit sulit ini. Ada yang checklist langsung, Mbak, Mas, yang D-nya. Betul. Di layar langsung di checklist. Oke, Delta juga ada yang terpilih. Artinya A, B, C, D, E semuanya sudah. Untuk menganalisis jawaban terkuat pun harus dibutuhkan kefokusan karena terus bergantian. Luar biasa teman-teman. Ini masih panjang uji kompetensi. Tadi kalau saya melihat di PPT, dipersiapkan jauh-jauh hari. Oke. Tujuannya baik, lakukan dengan cara-cara yang baik.
Oke, kalau seperti itu, luar biasa 5 option terpilih. Sepertinya A sedikit lebih banyak. Sepertinya. Kita kembalikan ke Bu Siti. Ini soal ketiga, silakan ini. Baik, wah semua opsi dijawab ya. Nah, ini memang agak beda ini. Kita cerita tentang terapi komplementer ya, sesuai dengan pertanyaannya. Apa bahan makanan terapi komplementer yang paling tepat pada kasus tersebut? Kalau kita baca kasusnya, di sini kita bisa simpulkan ya, teman-teman semua, bahwa pasien kita ini mengalami apa? Ya, mengalami disminore primer. Jadi dia kan sakit haid, kemudian dari awal dia sakitnya, dia baru dapat haid itu 6 bulan yang lalu kan gitu ya. Berarti kan primer, artinya primer bahwa dia memang sakit haid sejak datangnya menars di awal ya. Data lain juga menunjang bahwa pasien ini mengalami dismenorrhea primer, bahwa dia sekarang sedang haidnya hari kedua gitu ya, siklusnya teratur. Jadi artinya kita dari kata kunci itu kita juga kan bisa menyimpulkan interpretasi data. Oh ya, pasien ini dismenorrhea primer gitu kan, bisa juga caranya begitu. Kenapa harus disingkirkan dismenorrhea sekunder? Karena kalau sudah dismenorrhea sekunder kan kita nanti ceritanya udah lain lagi. Mungkin dia ada kelainan apa segala macam gitu ya. Tapi kalau dismenorrhea primer di sini kita lihat datanya ini masih normal semuanya. Sehingga tadi yang ditanya adalah ya di sini kemudian opsinya ada A susu, B wortel, manggis, gandum atau ubi jalar. Apa ya? Nah, kenapa saya munculkan terapi komplementer? Karena juga seringkali muncul di soal UKOM, karena kita kan sekarang terapi itu tidak melulu medis ya. Komplementer pun sekarang kan sudah menjadi salah satu acuan asuhan kebidanan kita. Penelitian-penelitian pun sudah banyak yang mengarah kepada terapi komplementer ini gitu ya. Bahkan ada klinik-klinik yang memang mereka sudah banyak menyediakan terapi komplementer. Artinya kita sekarang menyatu antara medis dengan komplementer. Oke, silahkan Mas kita lihat sama-sama. Karena semua opsi dijawab, oke jawabannya ternyata B ya. Tadi juga ada ya yang menjawab B, cuma saya nggak tahu tuh lebih banyaknya yang B atau yang mana gitu ya. Jadi jawabannya B ya, wortel gitu ya. Dan ini sudah banyak penelitiannya kalau teman-teman melihat di jurnal-jurnal, ada juga di buku-buku referensi gitu ya. Memang tidak hanya wortel ya, banyak juga makanan yang lainnya, tetapi dari opsi tadi yang lebih memang yang tepat itu adalah wortel. Yes, benar katanya ya, selamat yang benar ya. Nah, di sini wortel, siapa tahu nanti teman-teman disodorkan istilah Latinnya ya. Jadi wortel itu Daucus carota gitu, bahasa Latinnya. Kandungannya banyak sekali ya, namanya juga eh, apa namanya? Sumber makanan yang memang antioksidannya tinggi gitu ya, antioksidannya tinggi, kemudian banyak di sini. Nah ini ada beberapa vitamin kan mulai dari mengandung gula, karotin dan lain sebagainya. Jadi yang bisa mengurangi dismenore itu spesifiknya di sini adalah yang terkandung di dalam wortel itu ada vitamin B1, B6, kemudian ada vitamin E gitu ya. Dan ternyata wortel ini juga mengandung analgetik alami seperti ibuprofen, luar biasa ya. Kalau obat-obat anti nyeri seperti ibuprofen itu kan tablet gitu ya, tapi ternyata di dalam wortel juga banyak mengandung analgetik alami gitu ya, seperti ibuprofen dia cara kerjanya. Kemudian vitamin E sendiri secara spesifik dia membantu blok formasi prostaglandin. Jadi kan kalau cerita tentang dismenorrhea primer itu banyak berperan juga yang namanya hormon prostaglandin dalam hal dismenorrhea primer ini ya, nyeri haid ini dipengaruhi banyak oleh yang namanya hormon prostaglandin. Nah, dalam hal ini vitamin E yang tergandung di dalam wortel itu bisa membantu menekan prostaglandin itu yang menyebabkan nyeri haid gitu ya. Ada yang tanya tuh gimana caranya dikukus, apa direbus, apa dibikin pecel katanya gitu ya. Oke, next slide Mas. Ya, silahkan next slide. Oke, kita next. Iya. Jadi nih cara minumnya bisa seperti ini. Jadi nggak usah dikukus juga ya Bu. Cukup dibuat minuman, di jus aja sebetulnya gitu ya. Di jus dengan komposisi 250 gram wortel 1/4 kilogram gitu ya. Dengan air mineral 200 ml. Diminumnya 2 kali sehari, selang pemberiannya selama 4 jam.
dari pemberian 1 ke 2 ya, jam 8 dan jam 12 misalnya ya. Nah, itu sudah diteliti dan ternyata bisa menurunkan nyeri haid ya atau dysmenorrhea. Dan terapi farmakologis tentu banyak digunakan, tetapi sekarang kita banyak menyarankan juga bahwa selain terapi farmakologis, kita juga bisa banyak menggunakan terapi-terapi non farmakologis begitu ya atau komplementer ini. Penelitian lain juga pernah ada yang menyebutkan dia dimixnya dengan madu ya. Jadi selain dengan air dibikin jus, boleh ditambahkan dengan madu. Kalau kan pasien itu kadang-kala mungkin nggak, kurang enak nih rasanya, asing gitu ya, mungkin ingin sedikit ada rasa-rasa, boleh diberikan madu gitu ya. Oke, jadi itu bahwa sekarang kalau kita hanya menggunakan terapi yang farmakologi, tentu dalam jangka panjang itu kan kita ada kekhawatiran dampaknya ya. Maka dari itu, selagi ada yang natural misalnya, kita bisa juga sarankan pasien kita untuk mengkonsumsi bahan-bahan makanan, dan ini mudah ya, mudah sekali ditemukan dimanapun. Oke, Mas. Next Oke, slide. kita next. Ya, jadi kalau untuk bahan makanan yang lainnya belum spesifik ya, penelitian-penelitian yang mencatat begitu ya, mencatat bahwa sudah ada hasil penelitiannya yang bisa mengurangi dysmenorrhea, yang bisa menekan prostaglandin, yang bisa menjadi analgetik alami misalnya. Nah itu tidak spesifik ya. Jadi yang sudah banyak penelitiannya itu adalah Daucus carota tadi atau wortel. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Bahkan ada yang terinspirasi untuk mengangkat menjadi judul skripsi. Luar biasa, Kakak. Oke, baik. Kita akan lanjut soal keempat dulu aja. Oke, kita Oke. masuk ke soal keempat dulu aja. Oke. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, sudah 40 detik. Semakin malam semakin bertambah. Ada 400 lebih. Oke, siap-siap di kolom chat bunda-bunda. Ini sepertinya sudah 1 jawaban. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah 3 option jawaban. Baik. A, C, D terpilih. Sepertinya A dan D terus bergantian. A, B, C, D. Baik. Artinya E yang belum terpilih. Siap-siap. Oke, A, B, C, D. E-nya tidak ada dan option terkuat ada di alpha dan juga delta. Ini yang centang ada dua kubu. Ada yang centang C, ada yang centang D. Baik, Bu Siti, mangga kita luruskan ini. Baik. Kali ini tidak ada peminatnya ya Mas Adi. Betul. Ya luar biasa. Betul Mas, makin malam makin semangat, makin cepat ya, gitu ya. Mantap-mantap bunda-bunda dan teman-teman semuanya ya. Kita sama-sama belajar refresh. Apa penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, sebenarnya kalau soal seperti ini kita diuntungkan. Karena nggak panjang-panjang baca soalnya gitu ya. Jadi nangkap kata kuncinya juga bisa cepat gitu kan. Bahwa dia lahirnya 5 menit lalu, masa gestasi 38 minggu, Apgar skornya 7. Udah gampang gitu aja kan nangkap kata kuncinya. Jadi sebenarnya ya udah kita tinggal mengingat teori terkait dengan pengelompokan Apgar skor dan bagaimana penanganannya saat ada di kategori tertentu gitu ya. Nah, saat ini di 7 gitu ya. Apakah A, IMD inisiasi menyusu dini? Di sini ada yang ngetik inisiasi menyusui dini. Saya luruskan, menyusu ya sayang. Inisiasi menyusu dini. B, rujuk. C, resusitasi. D, stimulasi taktil. Dan E, pemberian oksigen. Jawabannya adalah
Silahkan, Mas. Next slide. Oke, kita next slide. Ya, Jawabannya adalah ya. oke. Iya, tadi banyak ya yang menjawab A ya. Ada yang beranggapan ini asfiksia ringan. Oke, sekarang kita kembali ya bahwa A jawabannya. Inisiasi menyusu dini. Kenapa tidak menyusui? Karena yang diinisiasi itu bukan ibunya tapi bayinya. Jadi menyusu gitu ya. Inisiasi menyusu dini. Belum pindah ya. Jadi kita tinggal ingat saja bahwa pasien ini kan 5 menit gitu ya. Dan Apgar score ini tentu merupakan suatu penilaian ya yang menjadikan kita berpatokan untuk penentuan penanganan bayi baru lahir. Mungkin ada yang berpikir, kok harus nunggu Apgar ya? Jadi batasi dulu tuh timingnya, bahwa ini kan 5 menit, maka kita menilainya Apgar. Beda kalau kita di bayi segera setelah lahir, kan 3 penilaian ya, 3 penilaian warna kulit, kemudian pergerakan, dan pernafasannya atau menangis kuat tidaknya. Tapi kalau sudah 5 menit, kita tetap penilainya pakai Apgar. Begitu Apgarnya 7, tadi kan di soal 7 ya, kita langsung tuh ingat kategorinya ya teman-teman. Saya ingatkan ya di sini masih yang menjawabnya belum tepat. Ingatlah 7 sampai 10 mah normal gitu aja. Ya. Bahwa 7-10 itu normal, maka asuhannya pun normal IMD. Gitu ya. Oke, fix ya teman-teman, clear ya. Jangan ada yang ketukar lagi ya. Saya ingatkan malam ini, mudah-mudahan nanti kalau keluar di soal UKOM tuh ingat malam ini. Oh ya 7-10 normal berarti IMD. Kalaupun pilihannya bukan IMD, mungkin ada yang menuliskan pilihannya itu perawatan bayi baru lahir normal. Oke, itu yang dipilih ya. Kalau 7 sampai 10 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat jawaban salahnya. Jawaban salahnya, iya. Kenapa kita tidak menjawab rujuk? Karena kalau dirujuk itu, kalau Apgarnya sudah sangat jelek ya, 0,3. Sorry, 0 sampai 3. 0 sampai 3 berarti itu harus dirujuk karena memang itulah kondisi terburuk. Kalau pasien kita ini kan disebutnya figur baby ya, bayinya bagus gitu, bugar. 7 sampai 10 itu bayinya bugar. Tapi kalau 0 sampai 3 maka ini harus dilakukan rujuk. Tapi tentu nanti lihat dulu kasusnya gitu ya. Rujuk juga kan tidak serta-merta rujuk, tetap harus ada langkah-langkah penanganan awal pada asfiksia dulu gitu ya, ada resusitasi dulu dan seterusnya baru nanti selanjutnya kalau tidak berhasil dirujuk. Artinya rujuk ini berarti kan tahapan terakhir kalau memang resusitasinya gagal. Kemudian kenapa kita tidak memilih C resusitasi gitu ya? Ini juga sama. Kalau resusitasi berarti kan dilakukannya pada bayi yang tidak bugar, asfiksia juga kan gitu ya. Begitupun pada stimulasi taktil ya. Pada stimulasi taktil juga kita lakukan pada Apgar 0 sampai 3 dan juga 4 sampai 6 sama halnya dengan pemberian oksigen ya. Jadi patokannya itu ya. Eh, Kalau misalnya 7-10 ingat berarti itu adalah figur baby ya. Bayi bugar berarti penanganannya adalah perawatan bayi baru lahir normal, di antaranya adalah inisiasi menyusu dini. Oke, Mas Adi, mudah-mudahan jelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Sudah 4 soal, masih ada soal lainnya, tapi saya mau melihat wajahnya dulu nih. Boleh? Nah, kita tutup sebentar. Saya mau lihat nih, apakah layarnya banyak yang off cam? Wah, luar biasa. Banyak yang on cam, ada yang sedang praktik, ada yang di luar. Saya doakan bunda-bunda semua meluangkan waktunya, semangatnya. Saya doakan 100% kompeten pada Amin. percobaan pertama ujian nantinya. Oke, sekarang saya mau tanya, sebelum kita masuk ke soal selanjutnya, bunda-bunda, teman-teman, apakah ada yang baru pertama kali ikut kegiatan MCU malam hari ini? Kan kemarin ada tuh, kalau yang sudah nggak apa-apa yang sudah. Tapi apakah ada yang siapa saja nih? Saya misalnya yang baru pertama atau semuanya udah pernah? Oh, ada Kak Juwita, nggak apa-apa. Ada lagi Kak Tias, Kak Aventi, Bu Eni. Wah, kita menyaksikan. Ternyata masih banyak ya. Saya belum pernah, saya.
Oke, baru pertama. Baik. Lucia Betty sudah pernah. Oke. Yang minggu lalu ikut webinar siapa? Yang minggu lalu. Nah, kalau yang tadi baru pertama, yang minggu lalu nih. Sekarang, apakah semuanya, sebagian, minggu lalu ikut, minggu lalu ikut, minggu lalu saya baru pertama. Oke, oke, luar biasa. Pertanyaan ketiga, siapa yang Senin udah mulai dan udah tergabung di grup MCU? Siapa yang Senin udah terdaftar untuk gabung ketemu? Ayo, siapa yang Senin udah ketemu? Wah, ada yang masih belum, nggak apa-apa kita tanya siapa yang udah dulu. Minggu lalu ikut, udah masuk grupnya. Oke, berarti Senin kita ketemu lagi ya. Sudah daftar tapi belum dimasukin ke grup. Ah, Nika Darna Sadik nih ya. Kakak silakan hubungi lagi untuk dimasukin ke grupnya. Oke, kalau seperti itu, boleh nih ya, saya akan menjelaskan bagi teman-teman yang belum. Sebentar aja, karena tadi masih ada beberapa yang belum. Caranya gimana? Karena kita mulai Senin, nanti kita ketemu lagi setiap malam. Oke, boleh kita bantu share screen untuk memandu teman-teman yang belum. Senin belum bergabung, Senin belum ikut, masih kebingungan caranya gimana. Boleh tim MCU? Nah, kita akan bantu share screen sedikit saja. Oke, bunda-bunda, teman-teman, mohon disimak kembali. Jadi kalau bunda-bunda tadi melihat ini gabung apa, kok kita nggak tahu, kok kita nggak belajar, kok nggak dapet infonya, maka bunda-bunda sekarang lihat ke layar. Saya matikan dulu kolom chatnya, biar apa bunda-bunda semua fokus. Setelah ini kita masih ada soal bareng Bu Siti. Jadi mulai hari Senin, tanggal 4, bunda-bunda semua di seluruh Indonesia itu sudah menyatakan dirinya untuk siap belajar UKOM secara kontinu. Kak, tapi kan UKOM-nya masih tahun depan, karena UKOM tidak bisa dipersiapkan dalam waktu sebentar. Oke, misalnya ya, kita langsung aja berbicara. Sebagai manusia pasti akan menilai mahal dan murah. Misalnya, bunda-bunda ada yang mengatakan paling mahalnya 129.000. Nggak apa-apa, 129. Kita akan bahas yang misalnya yang paling mahal. Bunda, ini adalah belajar untuk bunda teman-teman semua. Bukan untuk MCU yang bangga bunda-bunda, teman-teman, yang merasa mudah mengerjakan soalnya juga teman-teman, yang bahagia teman-teman, yang di wisuda juga teman-teman. Misalnya 129.000 ya, kita berbicara paling mahal. Dapat 12 kali pertemuan. Satu pertemuannya itu 6 soal. Dapat 72 soal yang dibahas langsung secara Zoom seperti malam hari ini. Kemudian yang kedua, dapat tryout 180 soal. Dapat total 252 soal. Yang dikeluarkan hanya 129.000. Dan ini bukan jual beli barang, tapi ini bunda-bunda teman-teman semua yang belajar. CBT-nya seperti apa, kita kasih lihat langsung. Misalnya kita mau mengerjakan nih nanti bunda-bunda. Jadi di sini nanti ada keterangannya. Kemudian kita mulai kerjakan, kita memilih. Ini kalau yang paling mahal dapatnya yang 180, tadi yang kelas tengah-tengah misalnya kita kerjakan, klik. Nanti ada sesuai. Oke. Setelah mengklik kerjakan, nanti bunda-bunda akan langsung mendapatkan soalnya untuk ditampilkan. Jadi sistemnya juga sudah dibuat secara CBT. Oke. Jadi seperti itu. Misalnya kita kembali lagi ke posternya. Nah, Kak, belajarnya kapan? Senin sampai Rabu. Jam berapa, Kak? Jam 7.15. Sama seperti malam hari ini. Berapa lama? 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Karena 6 soal dibahas 1 jam, nanti teman-teman juga bebas berdiskusi. Kak, TO-nya berapa lama? TO-nya selama 180 menit, tapi kami buka rentang waktu dalam waktu beberapa hari yang nanti bunda-bunda semua bisa sesuaikan dalam kondisi kapan bisa mengerjakannya. Tapi sekali mengerjakan langsung diselesaikan. Oke, jadi 129.000 ini tidak ternilai kalau bunda-bunda belajarnya dengan sungguh-sungguh. Kak, tapi nanti tahun depan ada lagi nggak? Yang tahun depan, biarlah tahun depan. Bunda-bunda coba sekali. Nanti pasti ketagihan. Tapi kalau emang nggak bermanfaat, nggak membantu, teman-teman bunda-bunda silakan tinggalkan, selesaikan kelasnya. Tapi kalau ketagihan, siap-siap bunda-bunda merasakan bagaimana pembelajaran dengan seluruh peserta yang sudah siap UKOM di tahun depan. Apalagi yang Maret nih, 4 bulan lagi, nggak kerasa. Nanti berjalan, ngurus anak, praktik, dan lain sebagainya, tiba-tiba udah UKOM. Lebih baik langsung gimana caranya, klik link di kolom chat.
Jadi yang tadi mereka sudah gabung, itu mereka sudah daftar. Itu mereka siap ikut kelasnya. Oke. Jadi nanti tinggal dibuka di kolom chat. Nah, boleh dikirim. Oke, linknya ternyata belum terkirim. Jadi di kolom chat, nanti bunda-bunda semua bisa mengklik linknya untuk kita sama-sama bergabung. Jadi hari Senin sudah siap. Saya mau tanya sama yang belum bergabung. Yang belum ya, kalau yang sudah kita akan Senin mulai. Yang belum, mau nggak sih kita ketemu di hari Senin? Atau nyalain aja deh, saya nyalain mikrofonnya. Yang belum bergabung, mau nggak sih kita ketemu di hari Senin? Mau. Mau nggak ikut kelasnya? Mau. Bunda-bunda masih mau belajar atau sudah cukup? Mau belajar. Masih mau ya bun ya. Mau. Bunda-bunda semoga tidak pelit sama diri sendiri, tidak perhitungan, karena ini untuk pembelajaran bunda-bunda. Jadi nanti diklik linknya, kemudian diisi nama, nomor WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi buat yang belum bergabung, nanti di akhir akan saya pandu lebih detail lagi bagaimana cara bergabungnya. Pastikan bunda-bunda semua tidak meninggalkan Zoom-nya. Oke? Karena kita masih ada soal, jadi bunda-bunda pastikan nanti jangan sampai ketinggalan informasinya. Kita akan masuk ke soal kembali. Oke? Ini soal keempat. Sekarang fokus bunda-bunda. Kembali ke layarnya. Ini soal kelima sudah ditampilkan. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. 30 detik untuk soal nomor 5. Fokus kembali. Tadi soal lumayan pendek. Sekarang soalnya lumayan panjang. 15 detik terakhir. Oke, siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Di kolom chat bunda-bunda. Oke, sudah ada option 2, 3, A, C, D. Oke, A, C, D. Tapi lumayan banyak dari option A. Molahidati dosa. Saya nggak bisa bacanya, nanti biar bunda-bunda yang belajar aja. Oke, kalau seperti itu kita akan luruskan Bu Siti. Ini ada 3 option dengan option A yang paling banyak. Silakan Bu Siti. Baik, luar biasa ya bunda-bunda teman-teman semuanya. Jadi yang di sini memang ditanyanya adalah apakah diagnosis yang paling mungkin. Nah, ini saya spill dulu terkait dengan redaksi lead in ya atau pertanyaan. Jadi bunda-bunda jangan terkecoh dengan apa ya kalimat yang paling mungkin gitu ya. Karena memang kaidahnya begitu. Kalau menanyakan diagnosis itu rangkaian katanya begini ya. Jadi apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ya udah kita fokus aja pada diagnosis, pada interpretasi data dari kasus yang ada ya. Intinya begitulah teman-teman, bunda-bunda juga mungkin sebagian besar sudah paham. Jangan sampai terkecoh dengan kalimat lanjutan dari diagnosis ini ya. Intinya ini adalah interpretasi data atau diagnosis ya. Jadi yang ditanya adalah diagnosisnya. Kita kata kuncinya di sini ada beberapa poin ya. Mulai dari umur ibu 36. Oke, sekarang sudah lebih jelas Bunda? Suaranya katanya kurang jelas. Sekarang bagaimana? Sudah lebih clear? Jelas. Jelas ya? Jelas Bu. Sepertinya Baik. sinyal iya di sana. Oke, mudah-mudahan membaik sinyal di sana. 36 tahun. Kemudian ada G5. Ya, G5 P3A1. Hamil 12 minggu. Jadi clue-nya banyak memang di sini. Ya, keluar darahnya sedikit. Nah, kalau ini mungkin masih umum lah ya, keluar darah sedikit. Tapi kita masih punya data yang lainnya. Mual muntahnya parah di sini. Ya, kemudian yang paling penting adalah terakhir di sini data kita pengeluaran darah berwarna merah bercampur gelembung kecil.
Nah, itu ya, apakah A, mola hidatidosa, atau abortus komplit, insipient, imminent, atau incomplete. Iya, jawabannya tadi ada yang A, ada yang B, ada yang C ya sepertinya. Mari kita lihat sama-sama dengan kata kunci tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa diagnosis pasien kita ini kemungkinan besarnya adalah, next slide Mas. Iya, A ya teman-teman semuanya, mola hidatidosa. Jadi kembali kita refresh bahwa mola hidatidosa ini memang kita seringkali di awal memang sudah menegakkan diagnosa GPA ya. Tadi kita sudah tegakkan juga tuh G5 gitu kan, G5 dan seterusnya ya. Bahwa kehamilan ini betul berkembang sampai dia tadi 12 minggu, tetapi tanpa adanya janin. Dan hampir seluruh filikorealis itu mengalami perubahan berupa degenerasi hidropik. Jadi dia tidak tumbuh gitu ya. Dan mola hidatidosa atau kita sering menyingkat ya kalau di lapangan di rumah sakit mola gitu ya. Maksudnya adalah mola hidatidosa. Ini sebetulnya penyakit tromboblastik gestasional. Kenapa? Karena adanya suatu kelainan pada filikorionik yang disebabkan oleh proliferasi tromboblastik dan adanya ödem. Jadi sebetulnya mudahnya tadi ya ada perdarahan, ada gelembung-gelembung, ditambah faktor-faktor predisposisi yang lainnya tadi ya. Kemudian gelembungnya cenderung tembus pandang ya, jadi seperti ya transparan begitu ya, berisi cairannya jernih, ukurannya bervariasi. Ya mulai dari yang kecil-kecil bahkan ada yang sampai ukurannya lebih besar. Ya diameternya itu sampai ada yang 2 cm. Oke, next slide Mas. Ini adalah tadi ya sesuai dengan clue atau kata-kata kunci pada kasus kita bahwa manifestasi dari mola ini pertama adalah mual muntahnya menetap dan seringkali parah gitu ya, hebat, mual muntahnya hebat. Kemudian perdarahan seringkali memang di usia kehamilan 12 minggu gitu ya, ada bercak darah, kemudian tadi ada gelembung-gelembung, kemudian uterusnya tampak membesar gitu ya. Namun tidak ada perkembangan atau aktivitas janin dan terdapat nyeri tekan pada daerah ovarium. Tadi kan diagnosis yang paling mungkin. Ya dimanapun kita menemukan kasus ini mau di desa, puskesmas gitu ya, ataupun di klinik, berarti kita mengarahnya memang diagnosis mola hidatidosa. Tetapi memang nanti akan ditegakkan secara pasti dengan pemeriksaan USG. Maka dari itu, dengan kita bisa mendeteksi bahwa dia terjadi mola, kita kan bisa menentukan apa asuhan selanjutnya gitu ya. Oh, misalnya dirujuk karena kita curiga adanya mola untuk dipastikan pemeriksaan oleh dokter melalui USG misalnya, begitu ya. Kemudian faktor predisposisi lain tadi kan kelihatan juga ada grande multipara ya. Grande multipara kan predisposisi juga terjadinya mola hidatidosa. Dia tadi G5. Kemudian dari usia ya. Usia yang melebihi usia reproduksi sehat di atas 35 tahun juga sama menjadi salah satu faktor predisposisi ya untuk terjadinya mola hidatidosa ini, dan juga riwayat ya. Riwayat mola pada kehamilan sebelumnya, maka dia juga akan berisiko lebih tinggi terjadi mola kembali dibandingkan dengan pasien yang memang tidak sama sekali mengalami mola hidatidosa di kehamilan sebelumnya. Jadi itu penjelasannya. Next slide. Nah, kita lihat sekarang pembahasan yang salah ya. Tadi yang salahnya itu kan semua adalah kelompok abortus. Karena memang ini jadi pengecoh pada saat kita mungkin kurang mencermati ya yang paling khas gitu ya. Karena memang mola ini kejadiannya kan mirip, sangat mirip sekali dengan kejadian abortus ya, baik itu abortus yang ada semua di sini ya. Tadi kita tidak menjawab juga semua abortus yang ada di sini ya. Kembali diingatkan bahwa kalau abortus itu misalnya yang imminence. Kalau imminence perdarahannya sedikit sampai sedang ya. Kita lihat di sini insipient juga perdarahannya sedang sampai banyak, kalau incomplete sedikit sampai banyak, macam-macam gitu ya. Kalau yang komplit sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, di sini tidak ada yang perdarahannya disertai apa bunda-bunda gelembung ya.
Jadi itu aja udah kita tangkap sebetulnya. Dari abortus ini tidak ada perdarahan yang disertai dengan adanya gelembung. Nah, selebihnya terkait dengan serviks, bahwa kalau iminen namanya juga masih iminen ya, masih bisa dipertahankan, maka serviks pun masih tertutup. Uterusnya sesuai dengan usia kehamilan, hasil tes speknya positif ya, pasien mengalami kram di perut, kemudian uterusnya lunak. Kalau insipien, serviksnya sudah terbuka ya. Kemudian besar uterusnya sesuai atau mungkin lebih kecil, pasien juga mengalami kram pada area perutnya dan uterusnya lunak. Bagaimana kalau incomplete? Incomplete dia terbuka ya. Serviksnya terbuka dan lunak, besaran uterusnya itu lebih kecil dari usia kehamilan. Pasien juga mengalami kram pada perutnya, ada keluar jaringan karena memang sudah incomplete ya, sudah keluar sebagian begitu dan uterusnya sudah lunak. Berbeda dengan yang komplit, tentu ini serviksnya bisa jadi dia sudah tertutup. Mungkin dia sudah keluar semua gitu ya buah kehamilannya atau masih terbuka ya. Dan serviksnya lunak, kemudian besar uterusnya lebih kecil dari usia kehamilan. Kenapa? Karena memang sudah komplit. Buah kehamilannya sudah keluar semua, otomatis besar uterus pun akan kembali menurun ya, akan lebih kecil dari usia kehamilannya. Dan kalau sudah keluar semua, pasien bisa jadi sudah tidak mengalami sakit perut lagi, tidak kram lagi di uterusnya, ya di daerah perutnya, atau mungkin ada masih merasakan walaupun tidak terlalu hebat begitu ya. Jaringannya sudah keluar, kemudian uterusnya kenyang. Mungkin itu Mas Adi penjelasan untuk opsi yang salahnya. Mudah-mudahan nanti tidak ada Baik, lagi yang Ibu. terkecoh ya antara Amin. abortus dengan mola misalnya, atau mungkin nanti ada lagi dengan kehamilan ektopik ya dan lain sebagainya. Yang penting kita ini tabel ini penting nih bawa tidur. Betul. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti, ini luar biasa. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan apa yang dipaparkan. Tapi sebelum kita berdiskusi, mungkin ada satu motivasi yang harus diberikan oleh Bu Siti nih. Kita Oke, berikan motivasi dulu, habis itu baru ya, berdiskusi. Kita next. ya boleh di next slide. Ini kalau motivasi dari saya terkait dengan belajar persiapan uji kompetensi adalah berlatih soal itu seperti minum segelas air saat kehausan ya. Tadi siang kita panas itu ya terik, tiba-tiba minum segelas, waduh itu yang dicari ya. Bukan burger atau roti kan yang kita cari ya, tapi segelas air itu. Semakin diteguk, semakin memuaskan. Jadi sama halnya dengan berlatih soal ini terus ya, terus dan terus, insya Allah itu akan menjadi bekal kita karena kita sudah puas dengan belajar-belajar soal dan siap untuk melakukan uji kompetensi ya, apapun bentuk soalnya, mau dibolak mau dibalik ya, mau bentuknya pingetnya 2 baris, mau pingetnya 5 baris, 3 baris, ayo dihadapi gitu ya, karena kita sudah puas untuk belajar soal-soal uji kompetensi. Mantap pokoknya untuk bunda-bunda dan teman-teman semuanya, luar Ah, biasa. Malam minggu luar jalanan biasa. macet ya Mas Adi, kita ada di sini. Betul, kita malam mingguan daring aja, jadi saya Iya. luar Oke. biasa. Oke, kita tutup dulu layarnya. Kita akan melihat wajah bunda-bunda karena sebentar lagi kita akan berdokumentasi. Sebelum dokumentasi, maka kita akan memberi kesempatan untuk bunda-bunda bertanya. Ada yang ingin didiskusikan? Sambil di chat, boleh nih dikirimkan dari 5 soal, berapa benarnya? 1/5, oh berarti benar 1 dari 5 soal. 5/5 berarti benar 5 dari 5 soal. Boleh di chat sambil kita melihat. Oke, ada yang benar 5, benar 2, benar 3, luar biasa. Nggak apa-apa ya Bu, masih ada salah, karena Ya, masih tahun depan, nggak apa-apa ya Bu. iya. Karena Justru itu justru tujuannya. dengan salah itu nanti kan jadi nggak salah lagi, Betul, gitu biasanya kan? yang salah-salah ini melekat ya Bu ya. Iya, insya Allah Oke, ya. Mm-mm. bunda-bunda ada yang mau bertanya? Ada yang salah 2, ada yang Ini benar 2 gitu ya. kesempatan berharga nih. Betul, Ada yang namanya benar juga 1 nggak belajar. apa-apa, yang benar 1 juga nggak apa-apa, Bunda, sayang, teman-teman semua. Karena bunda-bunda, tujuan malam hari ini ikut adalah untuk menambah pemahaman. Yang penting jangan pernah menyerah dan jangan pernah lelah untuk belajar. Oke? Betul, Tidak ada yang berdiskusi, maka jangan kalau pernah tidak ada yang bosan. berdiskusi, Mm-mm. langsung kita dokumentasi. Nah, ini yang Oke. suka-suka nih. Kita langsung lupakan tadi yang benar 1,
Yang soalnya sulit kita lupakan, kita berikan senyuman lebarnya dulu. Kita berikan senyuman terbaiknya. Apalagi ini tanggal muda kan, harusnya bunda-bunda ceria sekali nih dari Bapak ya. Oke, kita senyum dulu. Kita akan bantu screenshot atau kita akan berdokumentasi. Pertama, berikan senyuman terbaiknya. Gaya bebas dulu. Oke, saya matikan dulu kolom chatnya agar tidak mengganggu. Oke, boleh? Tim MCU, Mas Gufron ya. Biasa dengan Mas Uki, Mas Gufron boleh dibantu. 3, 2, 1. Oke. Oke, sebentar slide berikutnya. 3, 2, 1. Slide berikutnya lagi. 3, 2, 1. Oke, Sekarang kita gaya bareng-bareng, gaya serentak. Boleh cek, boleh Oke. love di pipi, bebas. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Gufron. Terima Ibu kasih. mungkin ada kalimat penutup sebelum teman-teman tidak meninggalkan karena ada absensi ya. Ada wejangan Bu dari Ibu. Apalagi ya kalimat penutupnya. Oh, pokoknya saya yang pertama apresiasi untuk tim NCU ya semuanya Mas Adi dan kawan-kawan selalu eksis ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya kalau kalau mau tahu MCU ini isinya anak-anak muda semua. Tapi energinya, effortnya luar biasa ini gitu ya. Padahal dia nggak ada kaitannya tuh sama ibu-ibu bidan ya. Tapi mantap luar biasa. Jadi memfasilitasi mahasiswa bidan ya atau yang ya peserta calon peserta UKOM untuk terus semangat sama-sama berlatih soal ya. Kemudian yang kedua yang saya suka itu siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil gitu ya. Bersungguh-sungguh tadi Mas Adi bilang jangan pernah lelah, jangan pernah bosan sebelum lulus UKOM. Ya. Dan pokoknya targetnya itu full stacker aja, jangan berpikiran ah nggak apa-apa lah misalnya aku lelah belajar nanti ada retaker kok ada ujian lagi, jangan berpikir begitu. Karena semua orang, semua yang ada di sekitar kita termasuk pastinya diri kita sendiri berharap adalah full stacker. Tadi seperti yang saya sampaikan, kan sedih ya kalau mendengar Bu anak saya belum lulus UKOM tapi tolong ya Bu wisudanya ikutin bareng ya mana bisa gitu ya. Gitu kan intinya yuk kita sama-sama berjuang supaya first taker dan energi positif malam ini semangat ini bisa kita tularkan ke teman-teman yang lainnya gitu ya bunda-bunda. Betul. Kita tularkan supaya kita sama-sama semangat karena gini terkadang ini satu lagi nih Mas ya terkadang kita juga melihat misalnya saya satu angkatan di Poltekkes Kebidanan ini ada 200 misalnya itu dari 200 itu kan semangatnya tidak 200 seragam. Betul. Ada yang harus tarik-tarik gitu. Maka saya sering bilang, Neng, ajak temanmu itu yang suka ngilang-ngilang, ayo ajakin juga. Kamu ikut bimbel nggak? Saya ikut Bu, di sini saya ikut gitu kan. Di internal saya ikut, misalnya di MCU saya ikut. Temenmu yang itu ikut nggak? Enggak Bu, dia ngilang. Nah itu kan sedih ya. Nah kalau seperti itu kan maka tugas kita tentunya yang sudah lebih semangat harus aware kepada teman-teman kita yang tadi mungkin sedang ada problem apalah gitu ya. Karena harapannya kan dari 200 satu angkatan kita maunya lulus first taker semuanya. Lulusnya. Pastinya teman-teman juga ya. Di sini ada Bu Haja Sudarmi, pasti kan Ibu ingin semuanya bareng-bareng lulus ya kan Bunda. Amin, amin, Dan amin. ada Bunda Imas ya dan lain sebagainya semuanya. Pokoknya mantap, semangat terus berjuang. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih dan saya mohon maaf. Langsung closing ya Mas. Siap Ibu. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bunda-bunda kita ucapkan terima kasih untuk Bu Siti. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Amin. Terima Doa yang kasih sama atas untuk semua. waktunya. Salam sehat selalu. Siap, selamat MCU, beristirahat dan lanjut sukses malam selalu. mingguan Ibu. Oke, terima kasih. Saya izin live boleh? Siap, boleh Ibu. Terima Iya, kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bunda-bunda jangan lupa lakukan absensi. Oke, untuk mendapatkan sertifikatnya ada di link absensi. Jadi yang sudah bergabung kita Senin malam ketemu. Oke.
Yang sudah bergabung kita Senin malam yang udah ketemu, udah masuk grup, nanti dosen-dosennya juga bervariatif, jadwalnya juga nanti akan sudah disetting. Nah, yang belum nih, bunda-bunda yang belum mau gabung atau enggak, atau masih mau pikir-pikir, saya kembalikan karena semua tergantung kebutuhan bunda-bunda. Yang belum gabung mau gabung nggak bunda? Mau ikut nggak? Atau masih ragu-ragu? Bang, bertanya Bang, Bagaimana? harganya berapa ya Bang? Kalau harganya, misalnya deh bun, yang paling mahalnya 129.000 aja bun, tapi udah dapat tryout. Dan itu untuk selama 1 bulan ya bun, jadi bukan sekali pertemuan bayar enggak, tapi 129 sampai akhir bulan. Absennya di mana ya? Absennya ada di link chatnya. Iya betul bunda, 1 bulan. Mana nih absennya, Mak? Absennya ada di kolom chat bunda, dilihat. Yang presensi Oke. webinar bukan? Betul. Jadi bunda-bunda yang belum bergabung, silakan klik link pendaftaran. Oke, untuk nantinya memilih kelas eksklusif. Biar langsung sampai akhir bulan dapat tryout. Bagaimana, Bun? Yang sudah bergabung yang kemarin itu tanggal 4 besok mulainya ya? Betul, hari Senin kita mulai, Bun. Bunda udah terdaftar, Bun? Alhamdulillah dong. udah. Oke, siapa aja sih yang udah terdaftar, Bunda-bunda? Ada banyak nggak nih yang malam hari Saya ini hadir? Pak, saya Bang, udah. Saya udah. Ais. Saya Saya Oh. sudah. Oke, luar biasa. Nanti kita ketemu Senin malam ya, Bunda-bunda. Jangan lupa pasang alarmnya. Nanti juga kita akan ingetin di grupnya. Oke deh. Oke. Siap. Jangan lupa absensi. Kalau sudah absensi, Bunda boleh istirahat. Saya akan menemani bagi bunda-bunda yang belum atau yang masih bingung. Gabungnya gimana, pilih kelasnya yang mana, ada mau tanya Berarti ini silakan. ditulis ya? Ditulis Bagaimana, Bun? nama gitu. Iya, betul. Tulis nama. Sampai gelar. Nih, saya bantu ya, bunda-bunda sambil lihat layarnya. Ini kita pilih ketik nama dulu. Bunda-bunda isi namanya. Kalau sudah ada gelarnya boleh diisi lengkap dengan gelar. Kemudian asal kampusnya dari mana, misalnya Universitas MCU, ketik. Atau dipanjangin juga boleh. Emailnya jangan sampai salah. Program studinya yang profesi bidan pilih profesi, yang D3 bidan pilih D3. Kemudian tanggal pelaksanaan hukumnya, Kadi belum tahu nih tanggal pelaksanaan hukumnya kapan. Boleh Bunda pilih periode 1, 2, atau 3, atau yang lain diketik belum tahu. Nah, kemudian nomor WhatsApp-nya Bunda-Bunda diisi. Kemudian pilih kelasnya yang eksklusif. Kemudian, Bang, setelah itu gimana? Ini ada nomor rekening. Ada nomor rekening dan juga ada nomor WhatsApp-nya. Jadi nanti boleh dikirimkan sesuai masing-masing wilayahnya. Oke, Bunda misalnya saya dari Jawa Barat, berarti ada Mas Gufron. Saya dari Papua, berarti ada Mas Faldi. Kemudian pilih dari webinar. Seperti itu. Ya, Bunda? Mas, maaf mau bertanya, Mas. Boleh, silakan. Untuk UKOM-nya bidan D3 sama profesi bidan, apakah nanti pada pelaksanaan bimbelnya itu sama? Ataukah dibedakan? Maksudnya kelasnya berbeda. Untuk pertemuan Zoom-nya ya, Bun? Iya, Terus kemudian yang kedua itu harinya untuk pelaksanaan bimbel harinya itu hari apa aja, Mas? Terus jam berapa? Baik. Kalau untuk jadwalnya sudah ada di posternya, itu Senin sampai Rabu ya Bun. Jadi Senin, Selasa, Rabu jam seperti tadi, jam 7.15. Kemudian pertanyaan pertama, digabung atau dipisah? Untuk di bulan November kami masih digabung dan dengan dosen yang kami minta membuat soal masing-masing. Jadi soalnya itu nanti akan ada soal untuk D3, akan ada soal juga untuk profesi, dan juga nanti akan disesuaikan porsinya. Satu pertemuan 6 soal, Bun. Gitu. Ada pertanyaan lain bunda-bunda yang lain? Ada Kak, Nanti- izin tanya. Boleh Kakak, silakan. Ini kalau yang S1 ini pilih yang bagian mana ya Kak? Kalau yang S1 pilihnya yang profesi aja, Bun. Oke, terima kasih Iya. Kak.
Terima kasih kembali. Berarti pilih profesi, kemudian pas pelaksanaan hukumnya pilih yang lain dan diisi belum tahu. Izin Kak Oke. bertanya Baik. Kak. Boleh, Bun? Ini pilih rekening pembayarannya BRI atas nama Mahakarya ya? Iya, betul. Pilih salah satu aja. Boleh BRI, boleh BCA, tapi atas nama Mahakarya Citra Utama. Ada lagi Bunda-Bunda? Pak, Ada. izin Kak Kalau kita bertanya. mau pesan buku gimana, Bang? Bagaimana, Bun? Kalau mau pesan bukunya, Mau mesan buku bukunya? contoh. Wah, Iya, kok tahu ya MCU punya buku, Bun? Tahu, ada lihat punya kawan. daftar. Dari kawan ya. Siap, nanti boleh sekalian pas kirim bukti pembayaran, sekalian sama tanya nih, misalnya sama Mas Faldi atau sama Mas Luki. Pas kirim bukti pembayarannya, sekalian tanya. Mas, saya mau pesan buku, nanti diarahkan. Oke, terima Ini kasih. Terima ini kasih kok nggak kembali. ada datanya di sini pengiriman nomor rekening. Ada, Bun. Ini di layar saya nih pengiriman nomor rekening, Bun. Jadi ini kok nggak ada. Kok langsung ini aja dia. Langsung apa, Bun? Ini nama lengkap, alamat email, nomor WA, nama kampus, jurusan, program studi, Itu buat sertifikat. tanggal Oh, itu melahirkan. yang Itu untuk absensi, sertifikat, Bun. Bu. Nggak Itu yang ada nomor absen. rekening. Beda, beda, Oh, Bun. oke. Yang mana Tanya, coba? Mas. Ayo, Bun. Yang belum takutnya ntar kalau udah Tanya, penuh linknya nggak Mas. bisa dibuka. Gimana, Berarti Bun? kalau yang udah nggak pala isi lagi ya? Betul, yang udah nanti Bunda tinggal istirahat, kita ketemu Senin malam. Kamu Mas, tanya izin dong, tanya. Boleh, Bun. bedanya kelas reguler sama kelas eksklusif itu apa? Bedanya reguler dengan eksklusif adalah jumlah tryout-nya, Bun. Kalau reguler cuma 30 soal aja. Tapi kalau eksklusif bedanya dapat 180 soal. Soal. Iya. absen. Kamu Ada izin lagi? tanya, Boleh, Bun. itu ya Kak, kan aku lagi praktek nih, kadang kan shift Mm-mm. pagi, shift siang, atau shift Betul. malam. Terus nanti Betul. untuk jadwal bimbelnya itu gimana ya? Takutnya Oke. bentrok gitu loh. Iya, kalau bunda-bunda yang lain itu kan memang pasti ada yang praktik, nanti ada yang kegiatan, ada yang di jalan. Kami menyediakan rekaman dan juga PowerPoint yang diberikan. Jadi kalau nanti berhalangan, pas bentrok atau lagi Zoom nih tiba-tiba ada pasien, ada ibu-ibu datang. Ya, itu nanti ditonton rekaman pas bagiannya. Jadi kalau jadwalnya Senin, Selasa, Rabu jam 19.15 sampai 20.30. Waktu Indonesia Izin Kak, Barat. izin bertanya Kak. Ya, Bun. Ini kan kalau udah dikirim ke BRI, ini kita screenshotnya ke yang Sumatera Mas Karim ya? Betul, Bunda. Jadi di screenshot, kirim ke Mas Karim, langsung aja sebutin nama, kampus, bilang profesi atau D3 bidan ya, Bun. Oke, makasih. Terima kasih kembali. Sama tim MCU nggak apa-apa, nggak Mau usah basa-basi bertanya. panjang-panjang. Iya, Bun. Kan ini kan 12 kali pertemuan loh. Betul. Saya mengambilnya yang harga 129.000. Betul, Bunda. Nah, jadi itu kan awal belajarnya itu kan tanggal 4 nanti sampai tanggal 27. Betul. Nah, berarti kalau sudah ingin melanjutkannya itu bayar lagi lah yang 129.000 itu. Itu nanti tergantung, Bun. Bisa jadi pas di Desember kita udah nggak ada kelas. Kalau tahun lalu, Desember, Januari kita nggak buka bimbel, Bun. Jadi buka itu pas Februari. Februari itu kan Ukom banyak di Maret tuh. Nah pas di Februari semua numpuk cari MCU, kita buka, akhirnya kuotanya terbatas. Gitu, maka sekarang nih di November mumpung lagi buka. Oh, begitu. Jadi saya memang ini kirain pembayaran untuk tiap selama November. bulan gitu. Gimana, Bun? Oh ya udah maksud. Kak, itu tryout-nya Kirain jam berapa ya, Kak? Tryout-nya jam berapa, Bun? Iya. Iya, kalau tryout itu nanti dibuka 24 jam selama kurang lebih 3-4 hari, Bun. Jadi, misalnya Senin sampai Kamis dibuka, Bunda tinggal pilih Senin sampai Kamis itu mau ngerjain jam berapa bebas. Tapi sekali mengerjakan langsung sampai selesai, nggak bisa dicicil. Oh, nggak bisa dicicil ya? Betul, nggak bisa dijeda. Nggak bisa dijeda, diangsur-angsur gitu nggak bisa Nggak ya? bisa, betul. Tapi Bunda bisa ngerjain jam 11 malam atau jam 5 pagi itu bisa. Tinggal Bebas. pilih waktunya sempat. Betul, sempatnya kapan. Ada lagi, Bunda? Oke, sudah ada yang menghubungi saya. Nanti saya akan balas ya, Bun ya. Nanti kita, Bunda-Bunda,
kalau punya M-Banking lebih baik transfer malam ini, kirim, habis itu Bunda istirahat tidur. Karena kalau besok takutnya lupa, atau kalau misalnya kelasnya udah penuh, Bunda udah transfer, udah nggak bisa dimasukin, maka uang Bunda akan dikembalikan. Dalam artian Bunda, uang yang dikembalikan 100% Bunda nggak ikut belajar, karena udah kepenuhan. Jadi kalau punya M-Banking lebih baik ditransfer malam ini. Gitu. Tidak ada pertanyaan. Ya, Bun. Tanya dulu, Kak. Boleh, Ini boleh. mau transfernya bagaimana ya, Kak? Oh, gimana? Mau transfer uangnya bagaimana? Pakai M-Banking, Sa? Iya, mau kalau transfer nanti seperti transfer rekening saja, Bun. Untuk buka transfer ke bank, seperti mau transfer bayar ke orang lain, Bun. Oke, Nanti siap. nomor Terima rekening itu kan kasih. sudah ada, Bunda sudah pilih, nanti screenshot saja, nanti tinggal diisi, diketik ulang. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Bunda.